Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian semua yang mengeklik video ini, yang memutar video ini di waktu senggang kalian. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alfira Ines Damaranti. Saya kebetulan mengajar di SMA Cita Islami untuk mengajar sejarah wajib di kelas 10, 11, dan 12. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi di kelas 11 semester ganjil tentang masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya membuat video pembelajaran ini. Yang pertama, kalian sudah harus dituntut untuk mengampu atau mendapatkan pelajaran sejarah di KD 3.1 yang dimana itu jika di dalam paket kalian yang ini itu ada di bab 1. Berhubung kalian akan UTS di akhir bulan September ini, jadi saya akan menjelaskan secara detail, secara panjang lebar. Mungkin saya akan banyak bercerita di video ini, makanya kalian harus menyimak dengan baik-baik. Anggap saja saya sedang bercerita, karena kalau dijelaskan secara lewat Zoom meeting atau kita diskusi bersama itu nggak akan cukup waktunya, karena kita harus mengejar deadline dan materi yang tertinggal karena pertemuan kita sangat sedikit. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan materi untuk sekaligus kisi-kisi untuk PTS nanti. Jadi kalian untuk lebih jelasnya bisa langsung simak video ini untuk supaya kalian lebih mengerti apa yang akan kita bahas dan apa yang kalian akan melakukan PTS. Jadi di UTS ini kita hanya mempelajari satu KD saja, di mana itu KD 3.1. Kita bisa lihat bersama-sama. Untuk kalian kelas 11 IPA dan 11 IPS yang menyimak video ini, saya akan menjelaskan secara pelan atau secara panjang lebar. Saya harap kalian yang menyimak video ini juga sambil atau sembari mencatat hal-hal yang penting yang saya ucapkan atau saya sampaikan, supaya nanti ketika kalian belajar untuk PTS nanti bisa tinggal mengulang saja. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Di KD 3.1 ini kompetensinya kalian sudah harus mampu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yang dimana itu ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris yang masuk ke Indonesia. Dan 4.1-nya yaitu mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Kita di sini saya menjelaskan, ketika kalian ada yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung japri atau chat di grup kalian. Kita akan belajar bersama-sama dan saya akan menjelaskannya. Dimana di sini ada slide pertama tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Untuk kalian kelas 11 IPA maupun IPS, kalian juga harus sambil membaca buku ini di halaman 6. Kalian bisa sambil buka dan bisa sambil mencatat dan bisa mendengarkan penjelasan saya sedikit. Dan di mana di sini ada latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Di sini saya membuat PowerPoint, di mana saya sudah saya ringkas, sudah saya poin-poinkan
supaya kalian bisa lebih mengerti, karena sejarah ini itu cukup rumit kalau nggak dibikin poin-poinnya, kalau nggak dibikin skemanya, kalau nggak dibikin kata kuncinya. Semoga kalian juga yang mendengarkan video pembelajaran ini juga membuat keyword atau hal-hal yang penting supaya kalian lebih mengerti sejarah. Jadi sejarah itu kita bercerita saja, namun dicatat hal-hal yang pentingnya, jadi biar kalian juga tidak pusing. Nah, di sini ada poin pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu yang pertama perdagangan melalui jalur sutra. Yang kedua ada salah satu kota yang diumumkan ke jalur sutra yaitu Konstantinopel. Mungkin kalian di SMP sebelumnya sudah pernah mendengar. Yang ketiga ada semangat menjajah yang besar bangsa Eropa. Yang keempat perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Yang kelima pelayaran perdagangan Cina di bawah Admiral Cheng Ho. Yang keenam pesatnya perkembangan ekonomi dan perdagangan di Eropa. Jadi saya jelaskan dulu. Yang pertama di poin perdagangan melalui jalur sutra. Kalian bisa sambil membaca bukunya dan sambil mencatat. Jadi ini saya hanya sambil bercerita aja. Jadi jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa itu mempelopori era penjelajahan samudra yang kemudian diikuti oleh kolonialisme, imperialisme yang nanti juga saya akan jelaskan. Aktivitas perdagangan antar bangsa di dunia ini tuh sudah berjalan. Nah, aktivitas perdagangan itu tuh menghubungkan bangsa di Asia Timur dan Tenggara. Nah, di sini kalian juga bisa baca istilah jalan sutra digunakan karena pada awalnya komoditas utama yang diperdagangkan adalah sutra dari Tiongkok. Jadi di rute jalan sutra ini dirintis oleh Tiongkok sekitar 139 sebelum Masehi ketika Tiongkok bersatu di bawah dinasti Han. Sini juga kalian bisa baca sebagian ahli berpendapat lalu lintas perdagangan itu telah dimulai sejak 1000 tahun sebelum itu. Jadi jalur ini tuh juga disebut sebagai rute perdagangan dengan kurun yang cukup lama, dengan jarak paling dalam sejarah itu sekitar 1500 tahun dengan panjang 6400 km. Nah, perjalanan panjang ini terkadang melewati stepa, diselingi dengan kondisi alam yang cukup ganas seperti padang gurun Gobi dan takam makan di Tiongkok. Nah, sini kalian juga bisa sambil mencari referensi lain, tidak hanya dari buku paket saja, karena di K13 ini juga kalian dituntut untuk kalian harus mencari referensi sendiri tuh. Nah, komoditas yang diperdagangkan itu di perdagangan Asia itu ada sutra, emas, batu giok, teh, dan rempah-rempah. Hanya barang-barang mewah semacam itu yang diperdagangkan. Misalnya di Tiongkok itu menyuplai sutra ke Asia Barat dan wilayah Mediterania. Jadi sementara rempah-rempah itu didapatkan dari Asia Selatan. Langsung saja masuk ke, kalian bisa langsung baca di halaman 7. Itu kalian bisa simak dan bikin keywordnya supaya kalian bisa mudah mengingatnya. Nah, kita langsung ke poin 2, di mana itu ada salah satu kota dihubungkan jalur sutra adalah Konstantinopel. Jadi dalam Konstantinopel ini pada 1453 Konstantinopel ini dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman biasanya disebut. Nah, penguasa Ottoman ini menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beraktivitas di daerah kekuasaannya.
Akibatnya satu-satunya akses bangsa Eropa ke Asia melalui darat itu terputus. Nah, jadi lalu lintas perdagangan rempah-rempah dan produk-produk khas lain dari Asia seperti gading dan batu mulia itu turun drastis, padahal permintaan barang-barang tersebut tuh di daerah asalnya itu cukup meningkat. Nah, oleh karena itu bangsa Eropa yang dipropori oleh Portugis berusaha keras mencari sumber-sumber dan rute-rute baru nih, bagaimana ya supaya bisa mendapatkan rempah-rempah itu lagi gitu. Nah, yang kedua ada semangat menjelajah yang besar bangsa Eropa. Nanti juga akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan di sini ada perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, di mana itu ada berkembangnya teknologi pelayaran khususnya. Jadi bangsa Portugis itu mencapai kemajuan yang sangat pesat itu dalam hal teknologi. Kalian bisa digaris bawahi ya yang penting-pentingnya. Karena Portugis ini adalah bangsa Eropa pertama yang menggunakan rasi bintang salib selatan untuk berlayar di sebelah selatan Khatulistiwa, karena sebelumnya bangsa Eropa ini hanya menggunakan rasi bintang Polaris atau bintang utara sebagai panduan untuk berlayar di sebelah utara Khatulistiwa. Jadi pada saat itu bangsa Portugis di bawah Henry sang navigator ini juga mengembangkan kapal penjelajah samudra yang dikenal dengan karavel. Kapal jenis ini mampu bergerak cepat dan menjelajah jauh hingga menyeberangi Samudra Atlantik, namun memiliki daya angkut yang kecil. Selanjutnya kita lanjut, mengapa Eropa semangat untuk menjelajah Indonesia? Di poin pertama, karena bangsa Eropa terutama Spanyol, Portugal dan Inggris memiliki semangat eksplorasi yang sangat besar. Semangat ini dipupuk oleh cerita-cerita fantastis dari perjalanan Marco Polo dan Ibnu Battuta yang berkeliling dunia dan bercerita tentang tempat-tempat eksotis dan jauh. Kalian juga bisa cari tahu Marco Polo itu siapa dan Ibnu Battuta siapa. Jadi ketika soal UTS keluar, kalian udah tahu nih, oh ini gitu. Dan yang kedua, semangat eksplorasi ini diprakarsai oleh putra raja Portugal, yaitu Pangeran Henry yang sang navigator yang berhasil membangkitkan semangat eksplorasi di Portugal dan Spanyol. Kemudian Christopher Columbus juga berlayar ke barat untuk menemukan India, meskipun ternyata dia menemukan Amerika, tetap saja banyak harta karun yang berhasil dibawa pulang. Oleh karena itu, bangsa Eropa pada zaman ini mengasosiasikan petualangan dengan kekayaan dan kejayaan. Hal ini menyebabkan negara-negara Eropa lainnya mengikuti perlombaan untuk menjelajahi dan menguasai dunia baru. Nah, yang kedua, perkembangan ilmu yang pesat tadi, contohnya dalam khususnya di dunia perkapalan. Itu kalian juga bisa baca langsung slide-nya. Lanjut, pelayaran perdagangan Cina. Nah, pada pelayaran perdagangan Cina ini dipelopori oleh Admiral Chen Ho yang merupakan salah satu aktivitas perdagangan internasional paling besar yang ada di Asia dan Afrika pada zamannya. Jadi Cina itu saat itu memiliki peranan yang cukup penting karena dia memiliki ratusan kapal-kapal yang besar yang berukuran besar yang dikawal oleh kapal-kapal perang. Jadi armada ini bertujuan untuk menyebarkan pengaruh Cina ke negara-negara sekitarnya dan memfasilitasi kerjasama ekonomi dengan Cina. Dengan harapan Cina ini dapat berkembang secara ekonomi tanpa harus menguasai negara lain. Hal ini sejalan dengan mudah dengan langkah-langkah yang diambil oleh Cina dan Amerika saat ini, yaitu kolonialisme menggunakan penanaman modal. Mungkin sampai saat ini
cara seperti itu juga masih dilakukan oleh negara-negara lain. Jadi itu juga bisa membuat suatu negara maju, membantu negara-negara berkembang untuk juga bisa menjadi negara maju. Nah, poin yang keempat, pelayaran Cheng Ho ini mampu membangun infrastruktur perdagangan yang baik di Afrika dan Asia. Hal ini juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi Cina dan membangun jaringan perdagangan yang saling terkait di wilayah Afrika, Arab, India, dan Cina. Jadi jaringan perdagangan ini tuh secara massal difasilitasi oleh pelayaran ini turut berperan besar dalam menginspirasi bangsa Eropa gitu. Jadi konsep si Cina ini dipakai oleh bangsa Eropa juga gitu. Lanjut ke membangun G3. Ini saya bikin keyword 3G aja kali ya, sepertinya jangan G3, 3G. Yang dimana itu ada gold, gospel, dan glory. Gold berarti kekayaan perdagangan. Ada gospel, misi penyebaran agama Kristen, dan glory, membangun kekuasaan. Nah, gold ini pelayaran bangsa Eropa didasari motif ekonomi, yaitu kegiatan mencari komoditas rempah-rempah. Yang kedua ada gospel, ini misi penyebaran agama Kristen. Jadi adanya keinginan untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Dan ada glory, yaitu membangun kekuasaan. Jadi semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsanya dengan kekuatan sendiri. Untuk membangun kembali kejayaan bangsanya, Portugis pasti akan menancapkan prasasti yang berisi lambang kerajaan Portugal. Jadi inti dari si keyword 3G ini, bangsa Eropa, bangsa Barat datang ke Indonesia tidak hanya mengambil sumber daya alamnya saja, tidak hanya memanfaatkan sumber daya manusianya saja, tapi juga salah satunya ini juga menyebarkan agama Kristen, penyebaran agama, membangun kekuasaan di wilayah jajahannya, dan mengambil atau memperoleh kekayaan perdagangan dengan mencari komoditas rempah-rempah, karena rempah-rempah di Indonesia itu banyak sekali dan tidak ada lagi selain di Indonesia. Jadi mengapa menjajah ramai-ramai, bahkan menjajah Indonesia gitu. Lanjut ke berkembangnya merkantilisme di Eropa. Kalian juga bisa baca si 3G itu di halaman 14. Di situ ada penjelasan lengkap, kalian bisa baca dan garis bawahi hal-hal yang penting. Di sini saya singkat-singkat saja karena videonya nanti terlalu lama. Lalu di sini ada berkembangnya merkantilisme di Eropa. Jadi dalam berkembangnya merkantilisme di Eropa ini tuh merupakan teori ekonomi yang menyatakan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara ini ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki gitu. Jadi kalau ditanya apa itu merkantilisme, merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang sangat dominan terjadi di Eropa pada abad ke-16 sampai ke-18. Konsep ini itu dipromosikan melalui aturan-aturan ekonomi pemerintahan suatu negara dengan tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Nah, si konsep merkantilisme ini merupakan bagian dari ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Mungkin di PPKN mungkin kalian belajar. Jadi kebijakan ini tuh bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter sebanyak-banyaknya lewat keseimbangan dari perdagangan positif gitu. Jadi terutama perdagangan barang yang sudah jadi. Nah, pada masanya kebijakan yang satu ini tuh seringkali menyebabkan perang dan memotivasi suatu negara untuk melakukan ekspansi kolonial.
Nah, di sini saya bikin inti dari paham merkantilisme ini. Yang pertama, sasaran utamanya itu adalah mendapatkan logam mulia. Yang kedua, berfokus pada neraca perdagangan surplus, yang dimana neraca perdagangan surplus ini juga tujuan dari motif ekonomi gitu. Dan yang ketiga itu negara yang bukan swasta menjadi pelaku utama serta pengendali perekonomian negara. Lanjut ke sejarah merkantilisme. Sini kalian bisa baca dan simak terlebih dahulu. Lanjut ke latar belakang merkantilisme tadi sudah. Dampaknya ini kalian bisa baca dan juga ada di buku. Ini saya bikin poin-poinnya di PPT. Nah, ini kolonialisme. Apa itu perbedaan? Sekarang kita masuk ke KD, ke subbab bagian C. Di sini ada kolonialisme atau imperialisme, di mana di sini kolonialisme itu merupakan penjajahan sebuah sistem di mana suatu negara itu menguasai rakyat dan sumber daya dari negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Jadi si kolonialisme ini biasanya tujuannya untuk menguras habis sumber daya alam dari si negara yang dijajah, negara yang bersangkutan, untuk dibawa ke negara asal. Jadi konsep penting nih ya yang kalian harus pahami dan kalian harus garis bawahi bahwa konsep pentingnya adalah terjadinya perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah jajahan. Beda lagi dengan imperialisme, di mana sebuah kebijakan ini memegang kendali atau pemerintahan agar negara itu bisa berkembang. Nah, di sini tuh biasanya bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan dengan mengajarkan bangsa yang dijajahnya untuk berbudaya dan memiliki cara hidup yang sama dengan negara induk. Jadi bedanya imperialisme itu adalah dia juga harus menerapkan baik dari aspek sosialnya, aspek budayanya, aspek politik atau pendidikan, apa yang mereka dapat dari negara asalnya di negara jajahannya itu juga harus diterapkan gitu. Jadi semacam politiknya atau bagian ekonominya, dari aspek ekonomi itu harus diterapkan sesuai dengan negara asalnya, seperti itu. Makanya imperialisme sama kolonialisme itu nggak jauh berbeda, cuman cara mengeksploitasinya saja yang berbeda. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tujuan kolonialisme bangsa barat. Nih ada 3G yang tadi. Lanjut. Latar belakang ada tangan. Nih saya bikin poin-poinnya. Kalian tinggal catat. Masuk ke Portugis di Indonesia. Kita masuk ke halaman 16. Kalian juga bisa buka. Di halaman 16 ini bangsa Portugis masuk ke Indonesia pada 1453 sampai 1515. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah Afonso de Albuquerque. Kalau salah maaf ya. Nah, di sini dalam periode ini tuh Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi bangsa Portugis, dengan Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku sebagai rute maritim dan perdagangan rempah-rempah. Jadi Afonso ini
melakukan ekspedisi ke Nusantara tidak lama setelah diangkat menjadi gubernur Portugis di India, karena sebelumnya bangsa Portugis sudah menguasai India dan mendirikan pemerintahan di sana. Jadi sasaran pertamanya itu ekspedisi militernya adalah Malaka, di Selat Malaka. Nah, poin kedua 1511 sampai 1526 Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi bangsa Portugis dan lainnya. Awal Juli 1511 Afonso tiba di Malaka. 10 Agustus Portugis menaklukkan Malaka. 1522 menandatangani perjanjian dagang. Nah, perjanjian dagang ini itu tuh berupa dokumen, biasanya dokumen kontrak berupa prasasti yang dikenal dengan Padau Sunda Kelapa. Nah, di Sunda Kelapa itu kalau kalian pernah ke sana itu banyak peninggalan-peninggalan bangsa Eropa yang disimpan di sana gitu. Ini saya sudah membuat keywordnya, hal-hal yang penting. Kalian bisa baca di sini, pahami sendiri. Karena sejarah itu sama aja kayak bercerita, jadi kalau dijelaskan lumayan panjang. Lanjut, masuknya Belanda ke Indonesia. Masuknya Belanda ke Indonesia itu cukup panjang. Dan ini saya membuat 3 poin, dimana 1595 ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Pada 1598 sampai 1600 Belanda mengirimkan ekspedisi kedua di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan berhasil sampai ke Banten dan Kepulauan Maluku. Pada awal 1600-an bangsa Portugis berhasil sampai di Kepulauan Maluku. Ini kalian baca sampai selesai di halaman 21. Jika tidak ada yang dimengerti bisa langsung ditanyakan. Kita lanjut aja, karena kalau tidak disingkat bisa 1 jam videonya. Masuknya Spanyol ke Indonesia. Yang pertama ada mereka sampai di Maluku di bawah pimpinan Sebastian Elcano pada 1521. Nah, di Maluku ini Spanyol menjalin kerjasama nih dengan Kesultanan Tidor. Namun akibat kedatangan Spanyol di Tidor membuat bangsa Portugis merasa terganggu. Jadi Spanyol terlibat juga dalam aktivitas perdagangan rempah-rempahnya yang jelas-jelas akan mengganggu si hak monopolinya. Maka terjadi konflik tuh antara kedua negara tersebut. Jadi di Maluku Spanyol juga berselisih dengan Portugis. Nah, pada 1529 Spanyol keluar dari Maluku, Portugal tetap berkuasa di Maluku. Nah, langsung deh Spanyol dipindah ke Filipina untuk supaya tidak ada saingannya untuk mengambil rempah-rempah. Di sini ada tujuan VOC di halaman 23, kalian bisa baca, dan ini intinya kalian bisa baca. Mungkin kalian masih ingat ya ketika SMP pasti sudah dibahas ini. Lanjut ke sudah habis ke slide terakhir. VOC diberikan hak-hak istimewa menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, memungut pajak, memiliki angkatan perang sendiri. Jadi dalam video ini tuh saya cuma membahas 1 bab karena di sini panjang sekali jika dibahas lewat Zoom meeting atau yang lainnya. Karena ini kalian memang harus dibaca supaya kalian benar-benar paham. Karena ini akan keluar di PTS, nanti saya akan berikan kisi-kisinya. Yang penting saya sudah berikan poin-poin pentingnya dari PPT ini. Kalian juga bisa screenshot atau nanti minta aja PPT-nya ke saya via Japri, atau nanti saya share juga di psikologi. Dan karena pertemuan kita langsung PTS,
di 2 minggu ke depan. Jadi saya membuat video pembelajaran ini, semoga kalian semua memahami dan membuat keyword-keyword yang penting untuk kalian bahan belajar di PTS. Semoga kalian tetap sehat semuanya dalam keadaan seperti ini. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir dan bisa melakukan aktivitas dan bisa bertatap muka seperti biasanya. Salam kenal dari saya semuanya, IPS 1, 2, dan 11 IPA. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.